Begini ya, tadi saya mendengarkan tanggapan dari JPU atas nota perlawanan yang kami berikan ya pada minggu lalu. Jangan nutupin dokter Tifa. Ya, kurang lebih jangan nutupin dokter Tifa. Kurang lebih apa tanggapan dari JPU itu sudah jelaskan ya, kita semua juga mendengarkan. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah kesan saja ya, pada saat saya mendengarkan itu. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia, bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005, ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota atau Lojigandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. Ya, BAP lab forensik itu tidak kami terima sampai dengan hari ini. Ya, itu yang paling penting di dalam sidang ini. Nah, mudah-mudahan kita semua berdoa agar minggu depan, di mana jawaban atas eksepsi kami itu diberikan dengan penuh hikmat kebijaksanaan, dengan penuh kecerdasan akhlak, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hakim ya, supaya hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih. Oke. Lanjut. Saya sebutkan satu pasal penting yang tidak pernah disadari Pak Jokowi ketika dia membuat laporan, bahwa KUH baru itu ada pasal 217. Ayat 1 mengatakan
setiap pelapor atau saksi itu wajib hadir kecuali hakim mengizinkan ia keluar. Kemudian di pasal 2, apabila penasihat hukum atau terjaksa menghendaki saksi hadir, maka saksi tidak boleh meninggalkan ruang sidang. Mau Anda lihat Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Itu perintah undang-undang, tidak bisa dibuat SK kerjasama Mahkamah Agung dengan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung dengan polisi, nggak bisa. Yang kedua, jaksa tadi sudah melakukan satu jawaban perlawanan yang sangat fatalis, menyebut-nyebut perkap. Setelah berlakunya KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 1 2023 apa tentang KUHP dan KUHP, jelas disebutkan di Peraturan Jaksa Nomor 1 tahun 2026 yang judulnya Pola Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hanya dikenal RJ. Tidak ada satu berkas laporan yang ini di RJ, yang lainnya masuk penjara, itu nggak ada. Jadi memanipulasi perkataan jaksa tadi yang mengatakan, oh RJ itu boleh dong, coba sebutkan. Pasal 79 itu hanya berbicara restoratif justice, tidak ada bicara split sink, itu nggak ada. Ya. Kemudian yang kedua yang saya ingin katakan bahwa jaksa itu tidak konsisten. Karena juga sudah ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 bahwa restoratif justice itu hanya dikenal di depan ketua pengadilan setempat. Jadi saya katakan nih pada RHS, saya malas menyebut namanya. Kalau dia menyebut hantu atau kalau saya menyebut males. RHS, DHL, dan ES itu tidak berlaku. Ada orang memperadilankan polisi, mereka masuk penjara. Ya karena itu sudah diatur jelas di SEMA nomor 1 tahun 2026. Dan kebetulan di antara PH ini 3 adalah dosen-dosen pidana di perguruan tinggi. Ya, beliau di UII, kami di Unisula. Ya ini di Widya Matara. Ya. UGM, sorry di UGM, pidana UGM. Jadi nggak sembarangan, nggak perlu ditanya ijazahnya. Ya. Oke, begitu ya. Jadi, oke. Kepastian tadi perkataannya bahwa Jokowi tidak sebagai pelapor tapi sebagai saksi. Konfirmasi sekali lagi. Saya juga mengatakan sebelum jawab Anda, saya yakin optimis putusan selah mengabulkan eksepsi kami. Karena kalau tidak, konsekuensinya Pak Joko Widodo Presiden ke-7 duduk terus di ruang sidang. Anda bisa bayangkan 27 penanya itu nggak ada dibatasi tanyanya. Iya. Kenapa? Terus pertanyaan apa tadi? Tadi dari Dan kalau tadi kata-kata bersayap loh, seandainya sidang berlanjut loh. kalau Pak Jokowi statusnya bukan sebagai pelapor tapi sebagai saksi, itu yang saya tanyakan. Saksi pelapor. Artinya dia terkena pasal 160. Ya udah jelas beliau tidak hadir ya, nanti kita jemput bareng-bareng bikin perkap baru gitu ya. Bikin perjak baru. Oke. Kenapa dalam persidangan itu dibilang nomornya adalah 301 pit B, tapi tadi jaksa bilang ada 301 pit sus. Ini sebenarnya sidang pit sus atau pit B? itu harusnya pidana biasa. Ya, pit B. Kembali ke tidak Apa tipe Ya. Tapi kalau di depan sidang kan nggak boleh tipu ya, nggak boleh tipu dong. Pasalnya salah begitu, itu namanya jaksanya baru belajar namanya. Karena Ya. memang saya tadi cek di beberapa Tapi berita, sekali lagi saya optimis dan optimis Pak Jokowi tidak pernah hadir, 162.000% nggak pernah hadir. Karena kalau hadir itu sepertiga dari kekuatan polisi harus dihadirkan di ruangan sidang. Kalau mantan presiden kan sepertiga kekuatannya kalau pengamanannya ya. Ya, makasih Pak. Oke.